mendengarkan tausiah agama atau ceramah agama yang insyaallah disampaikan oleh Hidayah Ilallah guru kita Kiai Haji Hamid Nuryaddin, sarjana ekonomi. Untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum ma kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqil haitsu ma kunta. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para satid, para hujjaj, bil khusus Ketua Majelis Taklim Bapak Ustaz Haji Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Rudi, Ustaz Yusuf, juga Ustaz Hafid, serta para orang tua yang hadir, Haji Ali, serta semua yang sama-sama diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus sahibul bait beserta keluarga senantiasa selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan tahmid alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah, karena kalimat ini adalah kalimat yang disenangi oleh Allah, kalimat yang bisa mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Jadi kalimat tahmid ini jamaah rahimakumullah adalah pujian hamba terhadap Allah. Jadi semakin kita memuji Allah, diri kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada keterangan barang siapa yang membaca tahmid menjelang maghrib, ya, maka Allah berikan pahala seperti orang yang bersedekah 100 kuda untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika sore hari menjelang jadi maghrib, terus lagi menjelang waktu subuh, ya, atau subuh ketika menyingsing matahari, terbit matahari, kita baca tahmid lagi, alhamdulillah alhamdulillah 100 kali, maka pahalanya seperti orang yang bersedekah 100 kuda untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat tahmid ini jemaah rahimakumullah, kalimat yang apabila kita sebut, walaupun kita ini mohon maaf tidak punya materi, di sisi Allah kita jadi orang kaya. Ketimbang orang kaya tapi tidak pernah memuji Allah, dia miskin di hadapan Allah. Makanya terus kita baca tahmid alhamdulillah alhamdulillah, ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan kita memuji Allah, kita disebut orang yang dzikir, orang yang ingat kepada Allah. Maka orang yang ingat kepada Allah, maka kita akan diampuni dosanya oleh Allah, ditambah pahalanya, diangkat derajatnya, lalu dimudahkan segala urusannya, dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau orang sibuk dengan zikir, Pak, nanti duitnya ngejar kita. Jadi bukan kita yang ngajar duit. Nih, kayak Pak Haji Ahmad sering zikir berarti duit pernah ngejar. Alhamdulillah. Jadi kalau kata orang tasawuf namanya ada rezeki tajrid. Rezeki orangnya di rumah, ya, tapi udah ada yang nyiapin tuh.
orang bakal datang ke rumah. Itu makomnya makom wali. Ya kalau kita masih wali murid. Masih kudu ada kasab kita mah. Nah, yang namanya kita bergerak harokat, ya rahimakumullah. Jadi yang namanya barokah itu al barokah ba'da ya harokat. Jadi yang namanya berkah itu akan bisa didapat setelah ada upaya, ada usaha. Nih bapak keluar rumah pak, apalagi gerimis, jauh, subhanallah, nuju silaturahim, ini sedang membuka berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ya kita ini udah bisa ngerasain, ya dapat berkah, ya dapat berkah. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi jamaah rahimakumullah. Terus kata Imam Tobari dalam tafsirnya, ya yaitu diterangkan termasuk orang yang intang surullah yang suruhkum wa yusabbit aqdamakum. Allah akan membela, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau ya menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Intang surullah yang suruhkum, Allah akan menolong ya orang yang menolong agama Allah. Kata Imam Tobari dijelaskan siapa mereka orang yang menolong agama Allah. Yang pertama yaitu orang yang menyampaikan ilmu agama. Ini kayak kita nih jamaah rahimakumullah, para asatid yang tidak lelah, tidak pernah bosan. Ada kesempatan waktu, manfaatkan waktu untuk silaturahim, sampaikan dakwah agama. Sebab yang namanya kita ini butuh disiram rohani kita. Kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kita ini butuh siraman jasmani dan rohani. Jasmani disiram, rohani juga disiram, supaya enggak layu rohani kita nih Pak. Nah, yang bisa ngerasain rohani kita ini seger apa layu kita. Kalau masuk waktu sholat kita cekatan sebelum ada azan udah bergegas ke masjid ke musola, berarti kita ini alhamdulillah imannya subur. Habis sholat pengennya baca Quran, habis sholat pengennya zikir, habis sholat kalau ada rezeki pengen mengunjungi orang-orang yang fakir miskin, anak yatim, duafa, orang-orang yang tidak mampu. Ada keinginan terus, istidadu ala ta'at, terus ada keinginan dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam kesolehan, dalam ketaatan. Mikirnya adalah terus amal saleh, amal saleh, amal saleh. Maka orang yang demikian ini adalah orang yang kategorinya orang yang akan memperoleh daripada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para asatid. Lalu orang yang haus dengan ilmu agama. Allahu Akbar, yang rahmatullah. Satu persatu para alim ulama hadirin. Ya al-khairat, guru kita bersama Habib Ahmad Al-Fadak ya. Beliau Masya Allah wafat hadirin masih muda. Beliau ilmunya tinggi, Masya Allah, meninggal dunia. Ya, jadi satu persatu mautul alim, mautul alam. Matinya, wafatnya orang alim itu sama dengan wafatnya alam. Kenapa? Yang namanya orang yang berilmu itu merupakan sirojul, ya, penerang, cahaya. Jadi selama di kampung itu masih ada orang alim, ada orang yang eksis mengajak dalam kebaikan, bisa dipastikan lingkungan itu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang menuntut ilmu kayak bapak-bapak setiap malam Jumat hadir, itu orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan dunia, agama dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu siapa lagi? Orang yang termasuk intang surullah yang suruhkum, Allah akan menolong orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang terus menghidupkan majelis-majelis ilmu, mewarisi ke anak cucunya, biar nanti anak cucu kita ini terus demen sama ibadah. Kalau kita orang tuanya demen sama ibadah, insya Allah nanti keberkahannya tuh akan ngerembes ke anak cucu kita. Jadi sibukkan aja kita dengan amal soleh.
Masa bodoh ada orang yang mohon maaf mencela kita, menghina kita, meremehkan kita. Biarin, yang penting kita terus deketin Allah. Sebab gak gampang Pak kita melakukan kebaikan ini. Ujiannya, tantangannya ada. Tantangannya ada. Gak usah kita kendor hadirin. Yuk kita hidupkan amalan-amalan Rasulullah supaya kita sukses dunia akhirat. Ini ada amalan jemaah rahimakumullah. Nanti kalau saya sampaikan mudah-mudahan cukup waktunya Pak Haji. Ini kurang lebih 3 jam ini saya ceramah. Ya, mudah-mudahan Bapak istiqomah ya. Jamaah rahimakumullah, ada amalan sederhana. Ini kalau Bapak pengen rezekinya dijamin sama Allah, terus ngalir, nggak putus-putus. Ibarat air mas, sumber airnya terus ngalir. Bapak kalau masuk ke rumah, assalamualaikum, ya terus baca surah Al-Ikhlas, sholawat ke Rasulullah, tambah ayat kursi sekali aja. Masuk rumah, assalamualaikum. Kalau ada orang, waalaikumsalam. Nggak ada orang, jawab aja sama kita, waalaikumsalam wabarakatuh. Nggak apa-apa, dapat pahala kita. Karena dalam rumah itu ada makhluk Allah. Ya, atau boleh kita jawab assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ditambah surah Al-Ikhlas 3 kali. Kenapa orang baca surah Al-Ikhlas masuk rumah? Karena sama pahalanya seperti orang menghatamkan Quran. Jangan sampai ya rumahmu seperti kuburan kata Nabi. Maka bacakan Quran. Maka Al-Quran tadi dengan baca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu pahalanya sama kita saban masuk ngatamin Quran sekali. Al-Ikhlas. Tuh rezekinya ngalir tuh Pak. Lalu sholawat ke Rasulullah sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu baca ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Apa manfaatnya orang yang membaca ayat kursi masuk ke dalam rumah? Maka rezekinya bakal ditanggung sama Allah, dijamin sama Allah. Bukan hanya dirinya, tapi istrinya, anak-anaknya, juga 40 rumah yang ada di tetangganya dapat jaminan rezeki dari Allah. Makanya kita kudu seneng Pak, rumahnya dekat sama Ustaz. Bener Pak? Iya. Allahu Akbar, banyak yang mendoain buat kita pada subur makmur. Nah makanya Bapak yang 40 rumah dihitung aja Pak dari rumah Pak, sampai ke rumahnya Ustaz. Jangan lupa kalau rezekinya lancar, bagi-bagi sama Ustaz. Bisa jadi ayat kursinya Pak Ustaz sampai ke rumah kita. Bener serius. Apalagi saya khusus Pak Haji, saya mau khusus nih. Bener Pak serius. Setiap sujud terakhir, setiap membaca Quran, ya Allah, jamaah Majlis Taklim Al Barokah, Bapak Haji Ahmad semua, Haji Ali semuanya, biar pada banyak rezekinya, amin. Ya tapi jangan lupa sama saya ya Allah. Kudu ingat, kedoain Pak setiap mau baca Quran, saya Fatihain. Iya, Allahu Akbar, spesial buat jamaah. Jadi jamaah rahimakumullah, karena tadi ini para asatid tentaranya Allah, orang yang mendapat tanggungan dari Allah. Ya, dijamin nama Allah doanya. Makanya jamaah rahimakumullah, itulah pentingnya doa. Lalu ayat kursi jamaah rahimakumullah dibaca di saat kita keluar rumah, naik motor, mobil, baca ayat kursi. Itu kendaraan kita dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita mau tidur baca ayat kursi, dimulai dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali. Lalu ayat kursi, dalam satu riwayat baca surah ya akhir Al-Baqarah. Yang itu tuh terakhir Rabbana tu'akhidna sampai selesai. Ada riwayat yang lain baca surah Al-Hasr, Lau anzalna hadzal Qur'an sampai selesai. Ditiupkan di telapak tangan kita, diusapin dari ujung rambut sampai kaki. Insyaallah dalam tidurnya kita dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi Pak, ini amalan sederhana. Bapak tidur nih, bangun jam 12. Lalu duduk sebentar, jangan langsung berdiri Pak. Kita ini dulu ya, rehat dulu, istirahat sebentar. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfirli dzunubi ya. Panjang banget ya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya tuh. Zikirnya seperti itu tuh. Zikirnya. Maka orang yang bangun tidur baca zikir ini dinilai orang tadi sedang melakukan sholat di malam hari di hadapan Allah.
Tapi jangan zikir itu doang, Pak. Bangun jam 3 sholat. Ya, jangan tidur lah. Mentang-mentang udah zikir gitu ya. Dibaca dulu itunya supaya tadi Pak dapat kekuatan. Dapat kekuatan, alhamdulillah 3:30 kita bangun tahajud. Jangan pernah kita mohon maaf kalau bangun di tengah malam lalu nggak dimanfaatin untuk munajat sama Allah. Kenapa? Orang tahajud itu amalan para nabi dan rasul Allah. Salat malam itu amalan para waliullah. Salat malam itu amalan para alim ulama, para orang-orang salihin. Maka kata guru saya, biar dapat pahala seperti orang-orang saleh, seperti para aulia Allah, niatin mau tidur, ya Allah, saya mau tidur, mudah-mudahan ya Allah Engkau bangunkan malam nanti supaya kami tergolong di akhirat nanti dengan orang-orang yang dicintai, orang-orang yang tiap malam bangun, yaitu para aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka niatnya mau tidur orang tadi pengen kumpul dengan orang-orang yang dipilih sama Allah. Tidurnya dinilai mendapatkan pahala seperti para orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan insyaallah dengan kita senantiasa mengamalkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 5 poin lagi tentang keistimewaan ayat kursi, apa saja insyaallah pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.